Caboa Ape. Pak, Mama punya pantun. Sambal cabe, pedesnya bikin nangis. Tetap dimakan, yang penting gratis. Orang egois mukanya masem dan bengis. Bikin hati orang lain meringis. Muka masem dan bengis kan gak enak dilihat ya. Kasian orang-orang yang ada di sekitarnya dapat pemandangan jelek. Mah, denger pantun ini Papa jadi inget sesuatu. Ingat apa tuh, Pak? Waktu kita jalan-jalan di mall, kadang kita lihat anak kecil yang marah-marah, nangis, dan teriak keras tanpa peduli lingkungan sekitarnya karena keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Ya, ada juga orang dewasa yang sedang marah atau sedih, terus memasang muka masem atau mukanya ditekuk sampai orang di sekitarnya bingung dan gak nyaman ada di dekatnya. Sebenarnya ini tentang perasaan ya, Pak. Waktu kita kecil, kita hidup dikendalikan perasaan. Waktu anak kecil senang, anak-anak tertawa dan teriak bahagia. Waktu anak kecil marah, dia menangis dan berteriak keras. Seluruh dunia harus tahu perasaannya sedang sedih atau gembira dan harus turut merasakan perasaannya saat itu. Dengan berjalannya waktu, kita diharapkan bertumbuh dewasa dan mulai hidup tidak dikendalikan oleh perasaan. Atau dengan kata lain, kita mulai mengendalikan perasaan kita. Karena hidup itu bukan tentang perasaan, tapi tentang tanggung jawab. Kita harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam hidup, dengan atau tanpa perasaan yang mendukung. Mama pernah mendengar ada seorang kepala keluarga tidak mau bekerja karena bertengkar dengan atasannya. Karena tersinggung dan marah, dia keluar dari pekerjaannya. Semua orang harus memaklumi dia kehilangan penghasilan karena perasaannya sedang buruk. Ada juga seorang ibu rumah tangga yang tidak mau merapikan rumah dan memasak untuk keluarganya karena perasaannya sedang buruk. Seisi rumah harus maklum di rumah sedang kacau karena perasaan si ibu sedang buruk. Ada juga pelajar yang tidak mau mengerjakan tugas dan belajar untuk ujian karena perasaannya sedang tidak mendukung untuk belajar. Dan yang lebih mengerikan, ada orang yang melampiaskan kemarahannya pada orang lain yang lebih lemah yang tidak ada hubungannya dengan kemarahannya. Bayangkan, akan seperti apa kehidupan jika semua orang hidup dipimpin oleh perasaannya? Kita harus secara aktif mengendalikan perasaan kita. Ini membutuhkan usaha yang terus-menerus. Kita harus mendisiplin diri untuk menanggapi orang-orang di sekitar kita dengan gembira dan tidak menyusahkan mereka dengan perasaan buruk dan beban yang sedang kita hadapi. Bener, Ma. Hidup itu bukan tentang perasaan, tapi tentang tanggung jawab. Papa pernah nonton di media sosial seorang pekerja perempuan yang melayani penjualan tiket bis di suatu negara sedang sedih karena dimarahin atasannya. Waktu temennya datang, dia bercerita dan perasaannya tumpah lewat tangisan. Dari jauh, dia melihat bis datang. Dengan segera perempuan ini menghapus air matanya, merapikan wajahnya, dan memaksa diri untuk tersenyum. Waktu bis datang, dia menyambut orang-orang dengan senyuman. Papa terharu melihat perempuan ini mendisiplin dirinya untuk menyambut orang lain dengan gembira. Senyum manis perempuan ini pasti membuat hari orang lain yang melihatnya menjadi lebih manis untuk dilalui. Betul, Pak. Kita semua harus belajar menjadi dewasa dengan hidup tidak dikendalikan oleh perasaan. Iya, Papa setuju. Perasaan senang membuat kita tertawa. Perasaan sedih membuat kita menangis.
kita